Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya Angel dalam Rehan Line, Renungan Harian Online. Pada bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sedang kedua orang buta itu keluar. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat oleh orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu serta ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang bisu. Dalam bacaan Injil tadi, orang-orang menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Reaksi orang kebanyakan adalah heran dan kagum. Reaksi orang Farisi adalah cemburu dan benci. Orang kebanyakan melihat Yesus dengan penuh kekaguman karena mereka adalah orang-orang sederhana yang sangat membutuhkan pertolongan. Mereka melihat dalam diri Yesus seorang tokoh yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang Farisi melihat Yesus telah bersekutu dengan setan dalam melakukan mukjizat penyembuhan. Mereka sulit menerima kebenaran bahwa Yesus mempunyai kekuasaan untuk melakukan mukjizat. Sikap orang Farisi itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, mereka merasa terancam karena Yesus kelihatannya lebih berwibawa dalam perkataan dan perbuatan. Ketika seseorang terancam, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mereka terlalu arogan dan sulit menerima perubahan yang ditawarkan oleh Yesus. Mereka malah membenci Yesus yang menawarkan perubahan cara berpikir dan perilaku. Yang ketiga, mereka dibebani oleh pemikiran mereka sendiri tentang Yesus, sehingga sulit menerima kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pesan Rehan Line hari ini adalah kasih Tuhan tak pernah habis. Bahkan semakin banyak orang menuai kasih Tuhan, maka akan semakin melimpah kasih-Nya yang dicurahkan untuk kita. Yesus mengajak kita untuk memiliki empati bersama, perasaan menderita bersama. Dan untuk bisa sampai perasaan-perasaan ini, maka tentunya kita harus mampu mengalahkan ego kita, meninggalkan kepentingan kita sendiri, dan melihat orang lain sebagai wajah Allah yang tersamar. Kunci dari pelayanan kasih adalah sikap peduli kita terhadap orang lain. Tanpa kepedulian, tak mungkin kita dapat ikut merasakan penderitaan orang lain. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah mendengarkan Rehan Line hari ini. Sampai jumpa dan berkah dalam.